Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Telekomunikasi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini adalah sesi pertama perkuliahan. Di sini saya akan memberikan sedikit overview mengenai apa yang akan dipelajari pada sesi pertama ini. Jadi kepada rekan-rekan mahasiswa yang baru bergabung di perkuliahan pertama ini bisa mempersiapkan berbagai literatur terkait dengan perkuliahan sistem telekomunikasi. Pada sesi pertama ini ada 3 topik yang akan saya ringkas bahas dalam video ini. Yang pertama mengenai pengertian dan prinsip dasar telekomunikasi. Yang kedua mengenai komunikasi gelombang radio, komunikasi analog dan komunikasi digital. Yang ketiga mengenai macam-macam sistem telekomunikasi. Perkuliahan ini akan berlangsung selama kurang lebih 14 sesi. Pada sesi ke-8 nanti ada ujian tengah semester, dan juga pada sesi ke-16 ada ujian akhir semester. Baik, saya mulai saja. Untuk yang bagian pertama ini mengenai pengertian dan prinsip dasar telekomunikasi. Di sini dijelaskan mengenai secara harfiah tentang telekomunikasi itu sendiri. Ada perkata juga dari bahasa, tele yang berarti adalah jauh, dan komunikasi sendiri berarti adalah hubungan atau pertukaran. Jadi sehingga di sini dapat dikatakan bahwa telekomunikasi adalah hubungan atau komunikasi secara jarak jauh. Nah, di sini pun di dalam Undang-Undang RI nomor 36 tahun 1999, definisi dari telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui medianya bisa sistem kawat, optik, radio, dan sistem elektromagnetik lainnya. Nah, sehingga di sini di dalam telekomunikasi secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu tentunya yang pertama adalah adanya pengirim yang dinamakan dengan transmitter, yang kedua ada penerima yang dinamakan dengan receiver, dan yang ketiga adalah media atau kanal transmisi yang disebut dengan transmission medium atau channel. Dari sistem tersebut, sebuah informasi akan dirubah di dalam transmitter, kemudian diolahlah informasi tersebut menjadi sinyal listrik, kemudian akan disalurkan ke medium dan akan diterima receiver, dan receiver mengubah kembali sinyal-sinyal tersebut menjadi informasi. Di gambar 1 pada lecture note sudah terlihat bagian sistem komunikasi. Di situ ada satu hal bagian lagi yang ditambahkan adalah mengenai noise. Noise di sini adalah gangguan yang dimana di dalam media transmisi ini memang banyak terjadi dan memang itu harusnya terjadi. Nah, sehingga di sini bahwa komponen-komponen sistem telekomunikasi intinya terbagi menjadi 5. Yang pertama yang tentunya adalah informasi, karena telekomunikasi sendiri adalah fungsinya bagaimana kita bisa mengirimkan informasi. Informasi di sini bisa berupa pesan yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, video, file, data, tulisan, dan teks gitu ya. Yang kedua ada pengirim atau pemancar. Nah, ini yang merubah informasi menjadi sinyal listrik, elektromagnetik untuk siap dikirimkan. Kemudian yang ketiga itu adalah media transmisi. Ini alat yang berfungsi mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima, misalkan kabel tembaga, kabel optik, dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada regulasi atau aturan atau protokol yang mengatur itu semua, karena setiap negara tentunya telekomunikasi ini untuk setiap perangkat, untuk setiap sistem itu diatur beberapa aturan yang istilahnya harus ditaati. Itu merupakan mekanisme yang harus disepakati, dipahami oleh pengirim, penerima maupun media transmisinya. Dan yang kelima ada penerima mengubah sinyal informasi atau pesan itu sendiri. Berikutnya di situ ada terdapat juga gambar-gambar media-media transmisi yang digunakan, ada fiber optik, ada secara wireless dan lain sebagainya. Nah, masuk ke dalam komunikasi gelombang radio, tentunya ini yang memang banyak digunakan dewasa ini ya, terutama dalam wireless. Di sini dijelaskan mengenai
bagaimana sebuah gelombang radio ini bisa digunakan dalam sistem telekomunikasi. Tentunya ini berawal dari frekuensi gitu ya, frekuensi yang ditemukan oleh Hendrik Hertz gitu ya, itu merupakan getaran dalam satu detik yang kemudian dirambatkan pada udara sehingga menjadi gelombang. Nah di sini sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh sebuah transducer ya, jadi informasi ini akan masuk ke sebuah transducer sehingga transducer inilah yang kemudian akan mengubah gelombang-gelombang akustik dari sinyal informasi ini menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian akan dirambatkanlah pada sebuah konduktor, dalam hal ini misalkan antena, sehingga bisa meradiasikan gelombang. Seperti kita ketahui bahwa dalam hukum Faraday bahwa sebuah konduktor yang dialiri sebuah listrik akan menghasilkan sebuah medan magnet, sehingga di sini antena ini akan meradiasikan bukan hanya sinyal listrik tetapi juga magnet, sehingga dikenal dengan istilah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik inilah yang kemudian dikenal dengan gelombang radio yang saat ini banyak digunakan, sehingga memiliki frekuensi-frekuensi yang berbeda. Ini sebagai media yang digunakan dalam telekomunikasi. Lebih jauh di situ ada komunikasi analog. Sebelum ke komunikasi analog juga mahasiswa harus memahami bagaimana yang dinamakan dengan sinyal analog. Ini dipelajari dalam sinyal sistem tentunya. Ya di situ ada karakteristiknya, kelebihan dan sebagainya, kekurangannya nanti bisa dipelajari lebih jauh. Kemudian juga ada komunikasi digital, tentunya ini sinyal digital juga yang berpengaruh di situ, harus paham bagaimana basic dari sinyal digital, sehingga nanti dalam penerapannya, dalam komunikasi bisa memahami. Dan kemudian di sesi awal ini terakhir itu membahas tentang macam-macam sistem telekomunikasi, yaitu berdasarkan pengelompokannya. Ada yang berdasarkan arah komunikasi, itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu satu arah, unidirectional, dan yang kedua adalah bidirectional, dua arah. Kemudian ada juga yang setengah dua arah, dan juga ada yang komunikasi dua arah full. Kalau satu arah dinamakan simplex, komunikasi setengah dua arah dinamakan half duplex ya. Dan komunikasi dua arah full disebut dengan full duplex. Juga dibedakan berdasarkan mobilitas, ada fixed dan mobile ya. Ada komunikasi fixed, misalkan kita koneksi internet dari komputer yang ada di desktop di kantor kita atau di rumah kita, itu komunikasinya fix, artinya tidak ada pergerakan. Namun apabila ada komunikasi dari sebuah misalkan smartphone, ketika kalian mengakses internet, itu adalah komunikasinya adalah secara mobile, karena kalian akan bergerak dan bahkan itu sinyal atau frekuensinya akan berpindah BTS gitu ya, akan berpindah jaringan atau berpindah network gitu ya. Itu makanya dinamakan dengan komunikasi bergerak atau mobile. Dan terlebihnya lagi satu lagi berdasarkan banyaknya pengirim dan penerima, itu ada tiga, ada point to point ya, komunikasinya itu hanya satu titik ke satu titik gitu kan, di frekuensi yang sama, misalkan pada HT ya, yang di talkie di frekuensi yang sama itu hanya satu titik. Ada juga yang contoh pada misalkan sistem televisi, radio yang di broadcast luas, itu dinamakan dengan point to multi point. Jadi dari satu titik dipancarkan dan semua receiver bisa menerima banyak. Ada juga yang dinamakan dengan multiple point, multi-point to multi-point, yaitu di mana dari satu titik ke titik lain, misalnya telepon seluler dan internet yang banyak gitu, dari banyak titik ke banyak titik. Nah itu lebih tentang berdasarkan pengiriman dan penerima. Dan mungkin di akhir di sini ada sedikit gambaran mengenai bagaimana peranan telekomunikasi dewasa ini. Di situ kita tahu bahwa sehari-hari telekomunikasi banyak digunakan juga untuk di perbankan seperti ATM, internet banking, SMS banking, juga di penerbangan, pemesanan tiket ya, juga untuk misalkan pesan kamar hotel, agen perjalanan gitu kan, industri, operasional pemerintah, dan juga untuk pendidikan gitu ya. Nah itu gambaran tentang sesi satu ini. Lebih jauh kita akan bertemu di live session. Untuk sumber referensi, rekan-rekan bisa menggunakan handbook dari Roger L. Freeman tentang Fundamental of Telecommunication Second Edition, John Wayleson, publikasi tahun 2005, dan juga oleh Martin Sibley,
Modern Telecommunication Basic Principle and Practice. Ini dari CSC Frestyler tahun 2018. Itu saja mungkin pendahuluan dari saya di sesi pertama ini mengenai prinsip dasar sistem telekomunikasi. Lebih jauh, rekan-rekan mahasiswa bisa mempelajari pada lecture notes, slide PowerPoint, juga bisa mengerjakan kuis dan juga tugasnya pada sesi ini. Terima kasih banyak pada pertemuan kali ini. Selamat belajar untuk para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.